Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Demikian dikatakan. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi. Itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan yang telah kita dengar di pagi hari ini itu mengingatkan kita kembali tentang bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tetap memberikan kekuatan, menyertai kita, serta memberikan sukacita, sebagaimana Tuhan lakukan bagi umatnya yang membuat mereka dapat hidup dengan baik. Karena Tuhan sebelumnya menyampaikan janji pemulihan dan memberikan janji perbaikan hidup agar umatnya dapat hidup kembali dengan baik dan mereka merasakan sukacita di dalam kehidupannya dengan tidak lagi hidup dan berada di tempat yang tidak layak untuk ditempati, sebagaimana dikatakan dalam renungan kita ini. Karena tempat mereka, yaitu Yerusalem yang sudah hancur. Situasi yang sangat memprihatinkan terjadi, karena negeri tempat mereka tidak bisa lagi dihuni oleh apapun itu. Itu terjadi karena dampak perang yang menyisahkan gelombang-gelombang persoalan dan masalah-masalah yang sangat besar menimpa kehidupan mereka. Segala aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik ekonomi maupun keadaan sosial, menjadi lumpuh. Itulah yang mereka hadapi, yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun bagi mereka yang masih hidup, tentu tidak akan menyerah, selalu berupaya melanjutkan kehidupan dan berusaha supaya tetap baik. Khususnya bagaimana mereka menunjukkan pengakuan terhadap Tuhan Allah yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kalaupun keadaan mereka seperti itu. Karena itulah satu-satunya jalan agar keadaan yang mereka hadapi dapat pulih kembali. Kalaupun Allah melakukan penghukuman yang membuat mereka menderita dan hidup di dalam kesusahan, namun keadaan itu
yang akan mereka alami sepanjang kehidupannya. Karena penghukuman yang pernah dilakukan oleh Allah itu merupakan cara untuk menegur dan merubah atau memperbaiki pengakuan imannya terhadap Tuhan Allah, agar mereka dapat hidup kembali dengan taat dan tetap setia kepada Tuhan Allah. Oleh karena itulah Nabi Yeremia mengingatkan dan mengajak agar tidak lagi terfokus pada masalah-masalah berat, tetapi hanya kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah akan memulihkan kembali apa yang tidak baik menjadi baik. Karena dialah yang menolong dan memberi solusi melewati gelombang-gelombang masalah yang dihadapi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yeremia. Di Yerusalem akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita. Menghadirkan kesusahan dan penderitaan bukanlah akhir dari tindakan Allah, karena rancangannya adalah damai sejahtera dan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi cobaan dan masalah-masalah berat di dalam kehidupan kita, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tentu kita tidak akan mengalihkan pandangan kita kepada yang lain, tetapi sebagai orang percaya harus tetap fokus mengakui Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan hikmat agar kita mampu mencari jalan untuk menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Kuasa Tuhan akan selalu membimbing dan menyertai kehidupan kita, karena kasih setianya tetap Dia tunjukkan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah merasakan betapa besarnya kasih setia-Mu yang Tuhan telah tunjukkan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami yakin dan tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Dan itulah pengharapan kami, agar kami tetap dapat melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami hanya melalui pertolongan dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Tuhan kiranya tetap menyertai kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, melalui persekutuan kami kepadamu di pagi hari ini, kami juga berdoa buat semua orang-orang yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan lindungi. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, baik dalam melakukan pekerjaannya dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan tetap hadir untuk memberikan pertolongan. Begitu juga semua anak-anak kami, dari anak yang kecil, remaja, para pemuda-pemudi dimanapun mereka berada dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan tetap sertai dan berikan kekuatan, berikan kesehatan sehingga tetap
mereka merasakan sukacita dan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Ya Tuhan, kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau tetap hadir untuk memberikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah negara kami ini, supaya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan dapat memberikan yang terbaik, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka dapat bersuka cita menjalani kehidupan setiap hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh gerejamu dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, lindungi, dan berikan ketenangan dalam melakukan ibadah-ibadah supaya mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak menghendaki Engkau. Ya Tuhan, kuatkan semua orang yang percaya kepadamu, supaya mereka dapat tetap dalam keadaan sehat dalam melakukan semua pekerjaannya, khususnya dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh majelis-Mu yang bekerja di tengah-tengah gereja-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan, khususnya dalam melakukan tugas dan pekerjaan setiap hari, dan juga dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, supaya nama-Mu tetap dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita dalam melakukan semua pekerjaan kita. Selamat pagi. Shalom.